lihat. Ini hadir semua kan ya? Hadir semua. Baik. Apakah ada yang mengingat mengenai pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan yang sebelumnya? Materinya apa ya? Ada yang ingat? Minggu lalu kita belajar debat, Bu. Ya benar, minggu lalu kita belajar mengenai debat. Pada pertemuan kali ini ada yang tahu kita belajar mengenai apa? Belum. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kompetensi yaitu 3.14 yaitu tentang teks biografi. Sebelumnya Ibu mau punya gambar nih. Ada yang tahu nggak ini siapa? Siapa sih anak Kartini itu? Ada yang tahu tidak? Penulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapa lagi ada yang tahu? Selain penulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang, Pejuang emansipasi wanita, Bu. ya benar, beliau adalah salah satu pejuang emansipasi wanita, juga penulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kemudian biasanya kalau hal seperti itu kita biasanya tahu dari mana sih? Kita tuh biasanya tahu dari biografi ya. Ada yang tahu tidak biografi itu apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Aziza silakan. Biografi itu merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, Bu. Iya benar, biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau ditulis oleh diri sendiri itu namanya autobiografi ya. Jadi dia bisa menyimpulkan kalau teks biografi itu apa. Ada yang tahu? Mbak Dian? Teks mengenai riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya benar, teks riwayat hidup seseorang. Jadi di dalam teks biografi itu mengulas mengenai riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian di dalam suatu teks itu pasti memiliki struktur ya anak-anak. Iya, Bu. Ada yang tahu tidak mengenai struktur teks biografi itu apa? Apa aja di dalamnya? Saya, Bu. Ya Mbak Tri silakan. Struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama orientasi. Ya yang pertama itu orientasi. Orientasi ini biasanya isinya apa? Ada yang tahu? Pengenalan tokoh, Bu. Ya, di dalamnya itu berisi mengenai pengenalan tokoh. Jadi biasanya tuh di dalam orientasi ini menceritakan mengenai latar belakang tokoh seperti pendidikannya, dia lahir di mana, latar belakang keluarganya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian struktur yang kedua apa? Kejadian penting. Kejadian penting. Kejadian penting ini biasanya menceritakan mengenai rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh. Rangkaian peristiwa ini itu ya berdasarkan waktu. Jadi seperti ketika dia dari kecil sampai dia bisa sukses sekarang ini. Kemudian yang ketiga apa strukturnya? Reorientasi. Reorientasi. Ya, reorientasi ini biasanya berisi mengenai kesimpulan mengenai kisah-kisah yang telah diceritakan pada bagian-bagian sebelumnya. Kemudian setelah struktur sudah, kita akan belajar mengenai keistimewaan tokoh. Pada keistimewaan tokoh ini adalah suatu bagian yang sangat penting karena di dalamnya itu pasti berisi mengenai sikap atau sifat yang dapat kita pelajari. Biasanya itu sifat dan sikap ini adalah mendasari kesuksesan tokoh tersebut. Karena tidak mungkin seorang tokoh itu bisa sesukses sekarang kalau sifat atau sikapnya itu tidak istimewa seperti itu. Dan biasanya pada bagian keistimewaan tokoh ini bisa kita dapatkan atau kita peroleh dari peristiwa-peristiwa penting yang dialami tokoh seperti itu. Kemudian ini kita udah paham semua atau ada yang masih bingung mengenai keistimewaan tokoh dan struktur dari teks biografi? Sudah paham semua?
dibacakan ya bagian-bagiannya. Ya Bu. Coba Mbak Retno, bagian yang pertama dari strukturnya itu bagian yang mana? Ya Bu, yang pertama itu bagian orientasi, yaitu terdapat pada bagian Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat yang biasa disebut Ibu Kartini atau R.A. Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita. Beliau lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adopati Aryoso Sroningrat adalah seorang bupati Jepara. Beliau memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan. Kala itu hanya anak dari keturunan bangsawan atau kelompok atas yang dapat bersekolah dan perempuan dilarang bersekolah sebab terdapat anggapan perempuan hanya perlu bekerja di rumah. Kartini pun ingin mengubah pendapat itu dan menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Ya, diperhatikan ya, dari bagian orientasi itu terdapat seperti lahirnya R.A. Kartini itu kapan, di mana, kemudian latar belakang keluarganya seperti apa. Jadi sesuai ya dengan yang namanya orientasi itu berisi pengenalan tokoh. Kemudian yang bagian kedua silakan Mbak Aziza. Bagian kedua yaitu kejadian penting. Pada teks itu, setelah Kartini lulus sekolah, ia tidak boleh lagi keluar sebab sudah bisa dipingit atau dipersiapkan untuk menikah. Selama sekolah, Kartini mempelajari bahasa Belanda hingga fasih. Oleh karena itu, dalam kesehariannya di rumah, ia terus membaca buku dan terus berkirim surat dengan teman-temannya di Belanda. Dia mengungkapkan segala keingintahuannya dan harapannya bagi emansipasi wanita. Kartini terus membaca dan menulis setiap hari. Dia memandang bahwa perempuan dapat memiliki kesamaan derajat dengan laki-laki. Dia pernah meminta beasiswa sekolah kepada Mr. J.H.A. Bendanon di Belanda. Namun sebelum dikabulkan, Kartini dinikahkan dengan Adipati Rembang bernama Raden Adipati Oyodiningrat. Untungnya suaminya itu mendukung keinginannya dengan membantu mendirikan sekolah wanita di daerah-daerah seperti Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan sebagainya. Sekolah wanita itu disebut sekolah Kartini. Ya, terima kasih ya Mbak Aziza. Pada kejadian penting ini itu menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Kartini, yaitu ketika dia lulus sekolah itu harus bisa dipingit, jadi dia tidak boleh keluar. Namun beruntungnya ketika dia masih sekolah itu dia mempelajari bahasa Belanda sehingga sangat fasih. Karena dia sangat fasih berbahasa Belanda, dia menjadi bisa berkirim surat dengan teman-temannya yang ada di Belanda. Beliau bertukar pengetahuan, bertukar pikiran dengan teman-teman yang ada di Belanda. Sampai R.A. itu berpikir kenapa di negaranya ini perempuan tidak boleh sekolah, dan dia ingin menyetarakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Tapi dia harus dinikahkan dengan Bupati Rembang. Tapi yang patut kita syukuri adalah bupati tersebut atau suami dari R.A. Kartini memperbolehkan dan mendukung R.A. Kartini untuk mendirikan sekolah bagi perempuan sehingga kita bisa menikmati pendidikan saat ini. Kemudian yang bagian reorientasi silakan Mbak Dian. Bagian reorientasi ada pada paragraf keempat Bu. Isinya pada 17 September 1904 Kartini meninggal dunia dengan usia 25 tahun setelah melahirkan anak pertama dan satu-satunya. Surat-suratnya dengan teman-temannya di Belanda dibukukan oleh A. Bendanon dengan judul Hadis Gelap Terbitlah Terang. Kita dapat mengambil sikap keberanian dan kerja keras Kartini. Ya, pada bagian orientasi ini seperti berisi mengenai kesimpulan ya, yaitu adalah seperti penutup. Pada bagian ini itu diceritakan bahwa beliau R.A. Kartini ini telah meninggal pada tanggal 17 September 1904 pada usia 20 tahun setelah melahirkan anak pertama dan satu-satunya. Dan oleh gurunya yaitu A. Bendanon, surat-suratnya dengan teman-temannya itu telah dibukukan menjadi buku Hadis Gelap Terbitlah Terang. Dan kita dapat mengambil berbagai nilai yang ada di dalam diri R.A. Kartini. Kemudian untuk istimewaan tokoh silahkan Mbak Tri. Keistimewaan tokoh dari R.A. Kartini itu ada dua. Yang pertama yaitu berani, karena R.A. Kartini ini berani mengungkapkan pemikiran dan keinginannya. Keistimewaan tokoh yang kedua yaitu tidak mudah menyerah, karena R.A. Kartini ini tidak pernah putus asa untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Meskipun beliau harus menikah, namun keinginannya tidak pernah padam. Beliau terus memperjuangkan
perlindungan hak-hak perempuan terutama dalam pendidikan. Ya, salah satu dari nilai yang dapat kita ambil itu adalah tidak gampang putus asa, tidak mudah putus asa. Era Kartini selalu memperjuangkan hak-hak perempuan sehingga kita bisa mengenyam pendidikan pada saat ini. Jadi kita tuh harus meniru ya, kita nggak boleh yang namanya putus asa, gampang menyerah, terus dan perasaan-perasaan negatif lainnya itu kita tidak perlu. Kita harus rajin membaca, rajin belajar supaya akad ini tuh tidak sia-sia. Nah, ya. Ini sudah paham semua kan? Sudah paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Tapi sebelumnya Ibu akan mengulas pembelajaran pada siang hari ini ya. Tadi kita telah mempelajari mengenai teks biografi. Teks biografi merupakan suatu teks yang di dalamnya mengulas mengenai riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian teks biografi itu memiliki 3 struktur, yaitu orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Kemudian yang selanjutnya adalah keistimewaan tokoh. Keistimewaan tokoh itu dapat kita peroleh dari peristiwa-peristiwa penting yang dialami tokoh, karena keistimewaan tokoh ini merupakan sikap atau sifat yang melatar belakangi kesuksesan tokoh sampai saat ini. Tidak ada yang ditanyakan lagi kan ini? Tidak.